Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah memasuki semester ketiga. Untuk pertemuan pertama ini saya akan memberikan sebuah pengantar perkuliahan ilmu aswat atau fonologi. Silahkan disimak video berikut ini. Ketika kita berbicara ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan ini mirip dengan anatomi tubuh manusia yang terdiri atas jaringan, sel, organ-organ yang lain gitu, sehingga semua itu saling bekerja sama menjadi sebuah sistem gitu. Seperti juga dengan ilmu pengetahuan di dunia ini juga terdiri dari disiplin-disiplin ilmu yang lainnya, dari yang mendasar hingga yang lebih detail atau kompleks seperti itu. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan linguistik atau ilmu bahasa juga demikian, tersusun atas fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik. Nah, unit terkecilnya itu adalah fonologi atau ilmu aswat. Jika kita berbicara tentang hakikat bahasa, Imam Suyuti mengatakan bahwa bahasa adalah serangkaian bunyi yang digunakan oleh seseorang untuk mengungkapkan maksud yang dikehendaki. Dari definisi tersebut, setidaknya bahasa ini melibatkan dua unsur keterampilan, sebagaimana di gambar tersebut bahwa bahasa ini adalah sesuatu yang diucapkan dan sesuatu yang didengar. Jadi yang diinginkan adalah pengutaraan buah dari pikiran atau perasaan itu seharusnya dengan kata-kata atau kalimat yang benar, agar lawan bicara mampu memahami pesan yang disampaikan lewat bunyi tersebut. Ilmu tentang bunyi ini dalam khazanah linguistik Arab biasa disebut dengan al-ilmu al-aswat atau fonologi, atau ada juga yang mengatakan ilmu bunyi atau tata bunyi. Fonologi secara bahasa memiliki makna ilmu tentang bunyi. Hal ini sesuai dengan makna dari kata fonologi itu sendiri, yang berasal dari kata fon yang artinya bunyi dan logos artinya ilmu. Pon ini atau disebut juga dengan pon, bunyi. Fonologi ini yang dipelajari bukan sembarang bunyi ya, tapi bunyi bahasa yang dapat membedakan arti dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis yang digunakan oleh manusia. Jadi bunyi atau suara yang dimaksud adalah dengan mempertimbangkan fungsi dan makna yang dikandung oleh bunyi itu. Bunyi yang dipelajari dalam fonologi ini disebut dengan fonem. Sedangkan secara istilah, fonologi lazim diartikan sebagai bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Atau dapat disimpulkan bahwa fonologi ini merupakan cabang dari ilmu linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi ujar yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kajian fonologi ini meliputi dua bagian, yakni fonetik dan fonemik. Fonetik ini adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sedangkan fonemik ini sebaliknya, kesatuan bunyi terkecil dari suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Saya contohkan di sini ya untuk lebih mudahnya. Misalkan ada bunyi L, A, B, dan U, R, A, B, dan U. Demikian juga pada kata baru dan paru ada fonem P dan B. Itu menyebabkan perbedaan makna. Jadi ketika ada fonem atau P dan B, nah ini akan menyebabkan perbedaan makna dari kedua kata tersebut. Selanjutnya jenis-jenis fonetik ini ada 3, fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Pertama, fonetik artikulatoris ini disebut juga dengan fonetik organis atau fisiologis, yakni mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia ini bekerja dan dapat menghasilkan bunyi, serta bagaimana bunyi itu diklasifikasikan. Yang kedua, fonetik akustik, mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam. Nah, bunyi-bunyi itu nanti diselidiki frekuensi getarannya, amplitudenya, seperti itu ya.
Selanjutnya yang ketiga itu fonetik auditoris, fonetik yang mempelajari mekanisme penerimaan bunyi bahasa oleh telinga atau alat dengar. Dari ketiga fonetik tersebut yang paling berkaitan dengan dunia linguistik ini adalah fonetik artikulatoris, sebab fonetik inilah yang akan berkenaan dengan masalah-masalah bagaimana bunyi-bunyi itu nanti dihasilkan dan diucapkan oleh manusia. Nah, kalau fonetik akustik ini berkenaan dengan bidang fisika dan fonetik auditoris ini berkenaan dengan bidang kedokteran. Selanjutnya pembagian jenis fonetik instrumental, terapan, dan parametris. Fonetik instrumental ini bagian dari fonetik yang merekam, menganalisis, dan mengukur unsur-unsur bunyi dengan menggunakan mesin atau alat-alat elektronik ya, seperti spektograf. Nah, fungsinya ini untuk menganalisis dan memaparkan frekuensi atau tekanannya. Selanjutnya fonetik parametris ini pendekatan fonetik yang memandang sebuah wicara sebagai sistem fisiologis tunggal yang terjadi dengan variabel artikulasi dan dalam saluran suara yang terus-menerus ya, sehingga membentuk kontinum bunyi. Fonetik terapan ini yang mencakup metode dan teknik pengucapan bunyi yang tepat, misalkan untuk melatih orang yang gagap dalam berbicara atau untuk melatih pemain drama dan sebagainya. Ada juga pembagian fonetik ini, ada fonetik umum dan fonetik khusus. Kalau fonetik umum ini yang membahas bunyi bahasa yang dapat dihasilkan oleh organ wicara manusia secara umum. Kalau fonetik khusus ini adalah fonetik yang memfokuskan perhatiannya pada bunyi tertentu, misalkan pada bunyi-bunyi bahasa Indonesia, bunyi-bunyi bahasa Arab, seperti itu. Sedangkan tujuan mempelajari ilmu aswat ini adalah agar pembelajaran bahasa Arab betul-betul menjadi perhatian yang serius ya, agar bunyi bahasa Arab yang diucapkan ini sesuai dengan lafal aslinya dengan tepat, yang mana penekanannya terfokus pada makhorijul huruf dan tajwid. Selain itu juga dimaksudkan untuk memperoleh informasi tingkat penguasaan lafal, di mana pembelajar bahasa asing ini diharapkan mampu melafalkan dengan baik dan benar sebagaimana penutur aslinya. Di samping itu fonologi juga banyak berperan pada cabang linguistik lainnya, diantaranya bidang morfologi. Ini misalkan sering dimanfaatkan untuk menjelaskan morfem dasar. Misalkan dalam kata butuh diucapkan secara bervariasi antara kebutuhan, butuhkan. Itu akan mengalami perbedaan setelah mendapatkan proses morfologis dengan penambahan sufiks kan. Sedangkan fonologi dalam cabang sintaksis ini berkonsentrasi pada tataran kalimat ketika dihadapkan pada kalimat, misalkan kamu berdiri, kamu berdiri, kamu berdiri. Nah, dari ketiga contoh tersebut meskipun masing-masing sama tetapi mempunyai maksud yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan dengan memanfaatkan hasil analisis fonologis tentang intonasi, jeda, tekanan pada kalimat yang ternyata kesemua itu dapat membedakan maksud dari kalimat tersebut. Lalu fonologi dalam cabang semantik ini berkonsentrasi pada persoalan makna yang memanfaatkan hasil telaah fonologi, misalnya dalam pengucapan sebuah kata yang berbeda, tahu, tahu, teras, dan teras akan memiliki makna yang berbeda, maka telaah fonologi inilah yang akan membantu dalam mengungkap perbedaan-perbedaan tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar perkuliahan ilmu aswat kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih banyak. Aku lakum syukran kasiran wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.